untuk panjenengan berdua yang kemarin malam tertunda, sudah hafal apa belum? Sudah benar hafal? Yang lain juga sudah hafal dengan jati dirinya sendiri-sendiri, sudah hafal. Kenapa panjenengan saya tuntut, saya haruskan untuk mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal jati diri? Karena di sini panjenengan itu sedang mengkaji diri. Nah, kalau sampai kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui, dan tidak hafal, lah terus ngaji dirinya di mana? Yang dikaji apa? Kalau sampai nggak hafal, kurang tahu, kurang paham, kurang ngerti. Lagi pula, selama manekung atau selama gembleng di sini, itu kan yang digeluti cuma itu toh, nggak ada yang lain. Nggak belajar ilmu kebal terus ganti lagi belajar ilmu bisa ngilang, ganti lagi belajar ilmu bisa terbang, kan enggak itu sih, kan cuma itu toh kan yang digeluti, nggak ada yang lain. Terus lagi soal nama-nama patrap, soal nama-nama bacaan. Nah, setiap sore kan dimotivasikan. Selama panjenengan di sini kan setiap sore itu dimotivasikan. Nah, kalau sampai kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui, apalagi nggak hafal, kan nggak lucu gitu loh. Lawang tiap sore itu dimotivasikan. Tentang nama-nama patrap dengan nama-nama bacaan itu setiap sorenya panjenengan diberikan motivasinya enggak? Diberikan kan? Ini contoh dari saya. Setelah panjenengan duduk siap di tempat patrap samadhi, langkah awal lakukan patrap palungguh, kemudian bersabda sabda palungguh, lalu berlanjut ke patrap kunci, lalu membaca bacaan kunci. Itu kan diperkenalkan tiap sore tuh. Tiap sore kan diperkenalkan. Kok sampai nggak hafal, itu kan kebangetan banget. Kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu, nggak hafal kan kebangetan deh. Selama di sini tiap sore dimotivasikan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mau lagi peserta manekung atau gembleng di tahun 2024 ini ada yang seperti peserta manekung atau gembleng di tahun yang lalu-lalu. Saya tidak mau lagi itu, karena percuma dan sia-sia, cuma capek tok. Dan tidak menutup kemungkinan nanti panjenengan protes sama saya. Katanya Pak Web, tapi kok kenyataannya saya, itu protes.
Nah itu saya nggak mau terjadi lagi. Makanya panjenengan saya tuntut untuk mengerti, memahami, mengetahui dan hafal. Saya haruskan itu. Kalau tidak, ya mau berapa bulan panjenengan di sini, enggak apa-apa. Saya biarin aja. Itu soal nama-nama patrap, nama-nama bacaan. Lah kalau yang lain, lah itu tulisannya besar-besar di belakang panjenengan. Ndak saya rahasiakan, ndak saya sembunyikan, saya pamerkan di situ. Di dalam pengkajian diri, yang paling licin itu kesadaran. Itu kesadaran itu licin sekali. Bahkan licinnya itu melebihi belut. Panjenengan tahu belut enggak? Licinnya itu melebihi belut. Sangat sulit dipegang. Bisanya hanya disentuh-sentuh saja. Betapapun panjenengan memegangnya, merusut. Bisa merusut saking licinnya. Itu kesadaran. Terlebih lagi, kesadaran yang dimaksud dalam pengkajian diri kita adalah kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Wow, lebih licin lagi itu. Lebih licin lagi. Karena kesadaran cinta, kasih sayang, hidup itu merupakan asal-usul sangkan paran dumadinya wujud kita. Lebih licin lagi itu. Lebih licin. Nah kalau asal-usul sangkan paran dumadinya kakek moyang kita, gampang. Gampang, ndak licin lah bumi. Kalau asal-usul sangkan paran dumadinya raganya nenek moyang kita, Siti Hawa, juga gampang, ya tulang rusuk. Nah kalau asal-usul sangkan paran dumadinya wujud kita, di mana itu? Asal-usul sangkan paran dumadinya wujud kita itu tidak sama dengan Adam, tidak sama dengan Hawa, itu tidak sama. Sangat licin, licin sekali. Bisanya paling hanya nyentuh sekian detik, nyentuh sekian menit. Nggak ada 1 menit, nggak ada. Paling beberapa detik saja nyentuhnya. Saking licinnya itu. Panjenengan bisa berpedoman dengan kuat pada kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Panjenengan bisa berpegang kuat, teguh pada kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Oh, kakek moyang kita Adam, nenek moyang kita Siti Hawa, nggak ada apa-apanya. Kesadaran cinta kasih sayang hidup yang menjadi titik asal-usul sangkan paraning dumadinya wujud kita menjadi licin karena setelah kesadaran cinta kasih sayang hidup ini dijadikan sebagai pewaris atau penerusnya Adam dan Hawa, dimulai dari situ semuanya itu melalui proses. Nggak ada yang tidak berproses.
Tidak ada satupun yang tidak berproses. Semuanya melalui proses. Sehingganya saking seringnya diproses, saking banyaknya proses sampai halus, akhirnya licin. Akhirnya licin. Namun betapapun licinnya kesadaran cinta kasih sayang hidup, kalau panjenengan mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal diri panjenengan, licinnya kayak apa, mau pergi kemana, nah, mau pergi kemana pun lawang panjenengan sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, dan sudah hafal. Jadi licinnya itu nggak berguna. Kelicinannya itu tidak berguna. Artinya betapapun licinnya kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan tetap bisa menggunakannya. Karena panjenengan sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, dan apal. Apalagi sesimpel itu, sejelas itu, sesimpel itu. Isi kitab, seberapapun tebalnya kitab itu, kalau panjenengan bersungguh-sungguh, panjenengan bisa hafal. Apalagi cuma segitu. Apalagi tulisan cuma segitu. Itu kalau ditulis di lembaran buku, hanya satu lembar bolak-balik loh itu. Kalau ditulis di lembaran buku, itu hanya satu lembar bolak-balik. Menjadi segitu luas loh, saya tulis besar-besar di papan tulis. Mengertinya panjenengan, pahamnya panjenengan, taunya panjenengan, dan apalnya panjenengan tentang jati diri panjenengan sendiri itu bisa digunakan untuk menghadapi kesadaran cinta kasih sayang hidup yang licin tadi. Yang licin tadi. Lah, jati diri panjenengan sendiri ini pun bisa dijadikan sarana untuk kadangan ketika panjenengan sedang seorang diri. Jati diri panjenengan sendiri ini bisa dijadikan sarana untuk kadangan ketika panjenengan sedang seorang diri. Sedangkan proses pengertiannya, proses pemahamannya, proses pengetahuannya, proses penghafalannya itu bisa mengurangi kemungkinan panjenengan keluar dari kajian diri selama manekung, selama gembleng. Diri kita sebagian besar itu berada di dalam wujud.
mengkaji diri berarti harus sering masuk ke dalam wujud kan. Nah, kalau masuk ke dalam wujudnya jarang, bagaimana mungkin bisa mengenal diri? Jadi, setelah melakukan pelatihan patrap samadhi, istirahat di tempat kadangan, sambil duduk santai, medang, menghadap ke papan tulis. Sambil membaca. Sebenarnya mudah sekali kok. Mudah sekali. Hanya saja membutuhkan keseriusan tingkat tinggi. Kesungguhan tingkat tinggi. Serius nggak cukup. Bersungguh-sungguh tidak cukup. Seriusnya harus tingkat tinggi. Sungguh-sungguhnya harus tingkat tinggi. Itu yang terpenting. Dan yang paling utama. Misal contoh, sambil menghadap ke papan tulis, wahyu pancagaib itu apa? Wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancer. Sebagai wahyu pancagaib terdiri dari apa saja? Kunci, paweling, asmo, micil, singkir. Sebagai sedulur papat kalimo pancer terdiri dari apa saja? Mutmainah, aluama, hidup, amarah, supiyah. Ketika ada kemauan pada diri panjenengan, seperti yang barusan saya katakan tadi, karena ini adalah kajian diri, itu bagian dalam diri panjenengan itu bangkit, langsung bangkit. Itu langsung bangkit. Wahyu pancalaku itu apa? Wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Sebagai sikap terdiri dari apa saja? Manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning patilan urip. Nah, kalau sebagai sifat, pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, menebar cinta kasih sayang Gusti. Dikarenakan bagian dalam diri panjenengan aktif di luar kehendak manusia panjenengan, itu akan terjadi sebuah perenungan. Ini tanpa panjenengan kehendaki loh. Kalau tidak percaya buktikan saja. Di luar rencana panjenengan, di luar keinginan panjenengan, akan terjadi perenungan di antara sedulur papat kalimo pancer panjenengan sendiri. Sehingganya seluruh perwujudan panjenengan luar atau dalam akan diliputi dengan sadar. Artinya panjenengan benar-benar bisa menyadari. Menyadari apa? Coba. Panjenengan
benar-benar akan sadar bahwa sikap asli panjenengan itu adalah manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning patilan urip. Sedangkan sifat panjenengan, sifat asli panjenengan adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, menebar cinta kasih sayang Gusti. Ketika wujud panjenengan luar dalam, mampu menyadari 4 hal yang baru saja saya uraikan yang tadi, tentang wahyu pancagaib, tentang wahyu pancalaku. Itu saja sudah menyelesaikan semua urusan dunia panjenengan. Baik secara spiritual maupun non-spiritual. Semua urusan dunia panjenengan itu sudah selesai di situ. Kalau panjenengan benar-benar sadar loh ya, sadar bahwa sikap panjenengan adalah, sifat panjenengan adalah, dan sejatinya panjenengan adalah. Di situ aja jenengan sudah selesai, gitu loh. Di situ saja panjenengan sudah selesai. Panjenengan akan mampu menyadari bahwa seumur hidup panjenengan tidak pernah sebagai sikap asli panjenengan sendiri. Panjenengan juga mampu menyadari bahwa seumur hidup panjenengan belum pernah bersifat seaslinya sifat panjenengan sendiri. Nah sebenarnya kejadiannya itu seperti itu, kejadiannya seperti itu. Nah kalau luar dalam diri panjenengan sudah sadar, benar-benar sadar, sehingga panjenengan mampu menyadari jati diri panjenengan yang sesungguhnya, yaitu memiliki sikap, memiliki sifat. Panjenengan suka menghafal kunci itu adalah, itu suka sekali. Jenengan bisa jatuh cinta dengan tulisan itu. Inilah. Nah kalau panjenengan sudah jatuh cinta, kunci adalah mutmainah, asal usulnya dari sari-sarinya. Jenengan suka sekali mengucapkan kalimat itu. Katam sudah. Mengkaji diri itu katam sudah, selesai. Panjenengan belum suka mengucapkan tulisan itu dikarenakan panjenengan menghafalnya bukan dengan dasar sadar. Panjenengan mengejar target, makanya panjenengan mengalami kesulitan mengejar target. Katanya Pak Wet, 4 hari 5 malam harus selesai nih. Kalau tidak kacau dah bisnis saya di rumah. Ini yang membuat panjenengan kacau itu kan di situ. Nah kalau caranya seperti itu, panjenengan tidak akan bisa menguasai kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu tidak akan bisa. Lawang kesadaran cinta kasih sayang hidup itu licin. Tentang apa itu wahyu pancagaib dan tentang apa itu wahyu pancalaku,
kalau ditulis secara berurutan, maka seluruh tulisan itu berdiri di atas tulisan menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini adalah punjernya, akar punjer. Jadi separuh tulisan itu kalau diurus ditulis horizontal, iya ditulis horizontal ya, vertikal. Nah, kalau ditulis vertikal, maka semua tulisan itu berada di atasnya kesadaran cinta kasih sayang hidup. Coba kalau tidak ada kesadaran cinta kasih sayang hidup, susunannya menjadi runtuh. Jadi kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah pondasinya. Dan itu licin. Nah, itu licin sekali. Panjenengan memaksakan diri untuk bisa memegang kesadaran cinta kasih sayang hidup, blong jenengan. Mempunyai rem cakram sekuat apapun, blong, tidak akan bisa. Tetap jebol. Karena kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sudah melalui proses seumur hidup panjenengan loh. Kayak apa mengkilatnya itu. Dan kejadiannya di luar sadar panjenengan semua. Kenapa saya katakan kejadiannya di luar sadarnya panjenengan semua? Lalu panjenengan belum kenal diri kok. Panjenengan belum kenal diri. Nah itu dasarnya. Penting dan utama. Itu dasarnya penting dan utama untuk panjenengan. Kalau panjenengan berkeyakinan agama Islam, ketika panjenengan belajar ngaji kitab, langkah pertama itu alif, ba, ya kan? Nah, itu sama. Gitu loh. Kalau panjenengan mengerti, memahami, mengetahui dan hafal itu, seluruh tulisan kitab itu dengan berbagai sandangannya, itu panjenengan bisa baca gitu loh. Bisa membaca. Nah kalau panjenengan belum mengerti, belum paham, belum tahu dan belum hafal, yang bentuknya begini, ini huruf apa, yang bentuk, panjenengan tidak akan pernah bisa membaca tulisan di dalam kitab. Sama, itu juga sama. Tapi itu kan tidak bisa disebut kitab, lawang itu diri kita. Namun ada persamaan mirip seperti itu loh. Makanya saya katakan itu penting dan utama. Maka waktunya hanya 4 hari 5 malam. Berarti kan membutuhkan keseriusan tingkat tinggi itu. Kesungguhan tingkat tinggi itu. Namun untuk orang-orang yang cerdas, kalau dia menyimak dengan baik video-video terbaru di Putra Romo Channel yang muncul dimulai bulan Januari 2024, dia akan berupaya menghafalnya dulu di rumah. Kalau tidak, wah berarti gua blokir por. Gua blokir por. Sehingganya
ketika datang ke pesanggrahan menyelesaikan laku murni menuju suci, patrap samadinya tidak terganggu menghafal itu. Jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu capek. Sebenarnya pembelajaran apapun sama. Kalau panjenengan jeli, teliti, itu pembelajaran apapun sama. Dimulai dari dasar semua. Ya, nggak ada yang ujuk-ujuk langsung ke atas tuh, nggak. Pasti dimulai dari dasar semua. Hanya saja pembelajaran dasar itu ada yang singkat atau kilat, ada yang perlahan-lahan. Seperti kalau panjenengan berkeyakinan agama Islam, seperti ketika panjenengan belajar sembahyang. Nah, setiap gerakan-gerakan sembahyang itu kan nama-namanya diberitahukan kan? Ya kan? Selain nama-nama gerakan sembahyang diberitahukan panjenengan dan panjenengan harus hafal itu, nama-nama bacaan yang dibaca ketika panjenengan bergerak melakukan sembahyang pun diberitahukan dan panjenengan harus hafal itu. Kira-kira gitu enggak? Berarti kan sama aslinya. Ini kan sama, pelajaran apapun sama. Begitu juga di agama-agama lain. Tentang pembelajaran ilmu-ilmu kesaktian juga sama, aslinya itu sama. Aslinya itu sama. Terlebih lagi tentang jati diri yang keseluruhannya adalah hidup. Artinya lebih detail, lebih komplit. Paham? Yeah. Dulu saya juga sama seperti panjenengan. Mengalami itu, mengalami ini, sama saja. Langkah-langkah prosesnya itu sama. Dan ketika saya jatuh cinta, nah ini sudah mulai berbeda ini. Sudah mulai berbeda. Semuanya menjadi gampang semuanya. Jadi langkah awal itu kita jatuh cinta dulu. Kalau kita sudah jatuh cinta, nah, jadi mudah, apapun itu mudah. Kalau sudah jatuh cinta, kita melakukan sesuatu yang kita cintai pasti mudah. Namun kalau kita melakukan sesuatu yang kita jengkeli, ini belum sampai di titik akhir aja udah hancur semua itu, karena jengkel kan. Saking cintanya dengan uraian jati diri saya sendiri, sampai-sampai itu saya buat lagu loh. Saya rangkai menjadi sebuah lagu. Saking cintanya. Nah, ketika saya jatuh cinta pada jati diri saya sendiri, nah ini apapun itu, kajian apapun tentang diri itu menjadi mudah semuanya. Menjadi mudah. Jadi, rahasianya ada di cinta. Nah, rahasianya ada di cinta. Panjenengan ingin mengenal Tuhan. Nah, saya nanya sama panjenengan. Panjenengan ingin mengenal Tuhan. Panjenengan harus jatuh cinta dulu sama Tuhan. Kalau panjenengan belum jatuh cinta pada Tuhan, berupaya macam apapun untuk mengenal Tuhan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sama, panjenengan ingin mengenal diri, panjenengan harus jatuh cinta dulu pada diri panjenengan. Panjenengan harus jatuh cinta dulu kepada diri panjenengan.
Sebelum panjenengan jatuh cinta pada diri panjenengan sendiri, nggak akan bisa panjenengan mengenal. Padahal ada di sini, diri saya sendiri kan ada di sini. Tapi nggak akan pernah bisa kalau saya belum jatuh cinta kepada diri saya sendiri. Lah, kelakuan dan ekspresi orang yang jatuh cinta bagaimana? Seperti apa? Nah, kelakuannya orang yang sedang jatuh cinta, ekspresinya orang yang sedang jatuh cinta. Terlalu memikirkan yang kita cinta. Nah, kalau kelakuannya itu ekspresinya ya. Nah, kalau kelakuannya. Nah, kalau belum jatuh cinta, enggak bisa. Panjenengan rutin, enggak pernah telat ke masjid, ke gereja, ke wihara, ke pura, ke kelenteng, dan ke tempat-tempat ibadah lainnya yang menurut kita itu rumah Tuhan. Panjenengan tidak jatuh cinta, capek tok panjenengan. Capek hanya dapat pamrih tok panjenengan. Namun tidak pernah bisa mengenal Tuhan. Sia-sia tok itu. Ekspresinya seperti orang jatuh cinta. Kelakuannya seperti orang jatuh cinta. Namun bukan karena cinta. Semua itu dilakukan bukan karena cinta. Kelakuannya seperti orang jatuh cinta. Ekspresinya seperti orang jatuh cinta. Namun bukan karena sedang jatuh cinta. Sebelum berangkat ke masjid, ke gereja, kelenteng, pura, wihara, dan lain-lainnya, coba jangan perhatikan. Mirip sekali sama orang jatuh cinta kan? Iya. Pakai baju terbaik, pakai parfum. Ya kan? Dating, nggak mau telat waktu. Ya. Orang jatuh cinta kan seperti itu kan? Ya. Sampai-sampai walaupun tempat ibadahnya di depan rumah, mondar-mandir rumah, tempat ibadah rumah, sampai ada orang lihat, saya sudah ganteng belum? Saya sudah keren belum? Mirip orang jatuh cinta kan? Tapi bukan karena cinta. Buktinya, lah masih selingkuh terus, masih selingkuh terus. Tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tidak pernah mengutamakan Tuhan. Tuhannya selalu diselingkuhi terus. Apakah orang yang sedang jatuh cinta seperti itu? Biasanya orang yang sedang jatuh cinta, untuk bisa bertemu dengan yang dicintai, walaupun dipecat dari pekerjaannya itu lo nggak peduli. Kira-kira gitu nggak? Itu namanya orang jatuh cinta. Kalau panjenengan belum jatuh cinta,
capek kok ini. Tidak akan bisa. Panjenengan manunggal dengan sesuatu yang tidak panjenengan cintai, yang belum panjenengan cintai. Panjenengan melakukan sesuatu yang tidak panjenengan cintai, yang belum panjenengan cintai, itu melelahkan. Yang mudah bagi panjenengan adalah berpaling. Kalau panjenengan belum mencintai, panjenengan akan mudah berpaling kepada yang lain. Ini yang dimaksud selingkuh. Dan ketika panjenengan sudah jatuh cinta, bermula dari situ, kekuatan aktif kesadaran panjenengan bertambah kuat dan bertambah besar. Dan ketika cinta ini bertemu dengan kesadaran, ketika cinta ini bertemu dengan kesadaran, maka kasih sayang akan menjadi sikap dan sifat panjenengan. Ketika cinta ini bertemu dengan kesadaran, maka kasih sayang, kasih akan menjadi sikap panjenengan, sayang akan menjadi sifat panjenengan. Nah, kalau kasih ini sudah menjadi sikap panjenengan, sayang ini sudah menjadi sifat panjenengan, semuanya akan menjadi hidup jika dia mati. Kalau dia tidak mati, maka dia akan menjadi lebih hidup. Di situ. Langkah awal, jatuh cinta dulu. Ketika panjenengan jatuh cinta, secara otomatis kesadaran akan lebih kuat aktifnya. Kesadaran ini sebenarnya tidak pernah nonaktif. Di dalam diri kita itu tidak pernah dia nonaktif. Kalau kesadaran ini nonaktif, panjenengan tidak akan mampu menyadari ini wedang teh. Nggak akan tahu jenengan. Panjenengan saat ini sedang duduk di situ, itu jenengan tidak akan tahu itu. Kalau kesadaran ini nonaktif. Kedatangan rasa ngantuk itu jenengan tidak tahu kalau kesadaran ini nonaktif. Nyatanya semuanya kita jadi tahu kan, semuanya kita bisa mendengar, bisa melihat. Itu dikarenakan kesadaran aktif. Berarti kesadaran seumur hidup kita itu tidak pernah nonaktif, selalu aktif. Hanya saja aktifnya itu lemah, tidak kuat. Gitu loh. Nah, ketika panjenengan jatuh cinta, nah cinta ini kan tidak bisa, tanpa kesadaran kan tidak bisa dia. Kalau cinta ini tanpa kesadaran, oh membabi buta, menghalalkan segala cara. Kalau cinta ini tanpa kesadaran, maka kejadiannya menghalalkan segala cara. Nah, karena itu cinta ini tidak bisa tanpa kesadaran. Jadi ketika cinta ini aktif, maka kesadaran akan lebih kuat aktifnya. Dikarenakan kesadarannya bisa aktif lebih kuat lagi, maka cinta ini akan mengetahui kesadaran. Karena kesadarannya kan anteng nih, kuat kan, anteng kan, beda dengan goyang. Nah, cinta tidak mampu mengetahui, itu tidak mampu. Nah, dikarenakan aktifnya kesadaran ini kuat, maka cinta ini bisa mengetahui kesadaran ini
Dan ketika cinta ini mengetahui kesadaran, berarti kan bertemu tuh di situ. Antara cinta dengan kesadaran kan bertemu. Dan ketika cinta dan kesadaran ini bertemu, maka sikap kita akan menjadi kasih, sifat kita akan menjadi sayang. Nah, kalau sikap kita sudah kasih, sifat kita sudah sayang, maka apapun yang menurut panjenengan tidak hidup, itu akan menjadi hidup. Apapun yang menurut panjenengan hidup, akan lebih hidup lagi. Akan lebih hidup lagi. Makanya orang bijak mengatakan, jadikan hidup lebih hidup lagi. Hidupkan hidup lebih hidup lagi. Ya, ini masuknya ke situ. Tapi orang yang mengeluarkan kata-kata bijak itu aja belum tentu ngerti itu. Apa maksud kata-katanya? Dan ketika apapun yang menurut panjenengan tidak hidup berubah menjadi hidup, apapun yang menurut panjenengan hidup lebih hidup lagi. Nah, ini sulit sudah nggak ada di sini nih. Ya. Sulit, rumit, mustahil itu sudah nggak ada di situ tuh. Semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi gampang. Karena yang berkomunikasi, yang bercengkrama, yang bersentuhan, yang saling menghadap, yang saling mendengar, saling melihat, sama-sama hidup. Nah, sampai di ranah itu, yang namanya sulit tidak ada, itu baru berlaku. Kalau belum sampai di ranah itu, jenengan akan mengalami kesulitan aja. Ih, wong 5 baris kok ya angel mon. 5 baris tok. Ih, 5 ngongko. Kok ya sulit banget. Padahal 100 kesalahan tetangga jenengan apal. Kayak tukang utang. Jahil karo tanduran uang. Apal banget. Ya? Apal banget. Apal banget. Itu angel apa? Jadi untuk bisa sampai di ranah kesadaran cinta kasih sayang hidup, dan panjenengan tidak licin dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, itu tahap-tahapannya tadi sudah saya uraikan, tahap-tahapan. Kesimpulannya, wahyu pancagaib yang istilah lainnya adalah sedulur papat kalimo pancer, yang memiliki sikap dan sifat tersebut wahyu pancalaku atau iman, itu licin. Licin sekali. Karena mereka sudah berhasil lolos melalui berbagai macam proses, beraneka ragam proses seumur hidup panjenengan. Sampai mengkilat, melebihi akik mengkilatnya. Agar supaya tidak menjadi licin, panjenengan harus jatuh cinta. Ingat, wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ada di dalam diri panjenengan sendiri. Berarti panjenengan harus jatuh cinta, jangan ke tetangga ya. Harus jatuh cinta pada diri panjenengan sendiri. Ketika panjenengan jatuh cinta pada diri panjenengan sendiri, panjenengan pasti semangat merawat diri panjenengan.
menjaga diri panjenengan itu pasti semangat. Nggak bisa diganggu gugat sama yang lain tuh. Memperhatikan diri panjenengan sendiri itu semangat banget. Walaupun ada janda bahenol lewat, lewat. Oh, saya tetap ya. Itu orangnya. Kalau enggak berarti belum jatuh cinta jenengan. Kalau masih ngelirik bokong, belum jatuh cinta jenengan. Belum jatuh cinta. Tuh di situ. Saking cintanya pada diri panjenengan, ketika panjenengan mandi, membalurkan sabun itu dengan hati-hati sekali. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun. Saking cintanya loh itu, saking cintanya. Ora krotok. Oh, ini orang jatuh cinta kayak gitu. Ya lecet kabeh. Saking cintanya. Melepas baju, hati-hati banget. Saking cintanya, ya enggak? Saking cintanya, aku enggak rela sehelai bulu pun yang jatuh enggak rela. Makanya lepas baju aja hati-hati banget. Saking cinta. Orang jatuh cinta kan seperti itu, tak? Orang cinta kan seperti itu kan? Tuh. Ya, itu buktikan dulu pada dirimu. Pada dirimu sendiri dulu. Nah, kalau panjenengan sudah mampu mencintai diri panjenengan sendiri, sudah tidak bisa diragukan. Pasti panjenengan bisa mencintai alam semesta seisinya. Kalau tidak hati-hati, gawat jenengan. Memperlakukan sesuatu yang panjenengan cintai nggak hati-hati, gawat jenengan. Gawatnya gimana? Saking cintanya kan, mandi, membalurkan sabun ke seluruh tubuh. Saking cintanya kan, sampai di bagian sini nih, nggak hati-hati keluar mas. Ya enggak, saking cintanya kan, Gusti. Itu filosofinya seperti itu loh, filosofinya seperti itu, sainnya itu seperti itu loh, sainnya, ilmunya itu seperti itu. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup sudah nggak licin bagi panjenengan, dikarenakan panjenengan sudah mencintai, sulit itu sesungguhnya nggak ada, sulit itu nggak ada, rumit itu nggak ada, mustahil itu sesungguhnya nggak ada. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih. Tempatnya di mata. Tugasnya melihat. Raup cuci muka nih. Hati-hati nih, ada mutmainah di situ ya. Oh, sayangku mutmainah. Orang jatuh cinta kan gitu dah. Kira-kira gitu enggak? Iya. Jika perlu bangun dari tidur, sudah palungguh panutup toh. Enggak akan jijik panjenengan. Lah wong kotorannya yang dicintai kok. Saking cintanya. Kalau belum jatuh cinta itu belum. Belum jatuh cinta. Oh my god. Alu amam. Matur suwun alu amam. Belum jatuh cinta itu. Belum jatuh cinta itu.
Gitu. Tapi saya sudah merasa jatuh cinta, buktikan dulu seperti yang barusan saya praktekkan, buktikan dulu. Buktikan dulu. Lawang mengusapkan sabun aja nggak rata sebadan kok ngomong jatuh cinta. Ngomong sudah jatuh cinta. Mengusapkan sabun ketika mandi itu aja nggak rata satu badan. Ada bagian-bagian yang tidak kebagian sabun. Bukti cintanya di mana? Bukti cintanya di mana? Nah, kalau panjenengan sudah mencintai diri panjenengan sendiri, maka akan ada secara otomatis upaya-upaya menjaga diri panjenengan, merawat diri panjenengan, menghargai diri panjenengan, menghormati diri panjenengan. Nah, kalau sudah seperti itu tidak butuh ilmu pengasihan, ilmu pelet, ilmu kewibawaan, tidak perlu. Ketika panjenengan bisa menghargai diri panjenengan sendiri, maka kewibawaan panjenengan akan bangkit. Gitu. Akan bangkit. Ketika panjenengan sudah mempercayai diri panjenengan sendiri, bangkit. Dengan sendirinya. Tidak perlu ilmu pelet, tidak perlu ilmu pengasihan, tidak perlu ilmu kawibawaan, tidak butuh jimat. Komplit kedirian kita itu komplit sekali. Nggak ada sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita selain Maha Suci. Selain Maha Suci itu semuanya, segalanya, seluruhnya ada di dalam diri kita. Jangan kecil hati. Walaupun Maha Suci tidak ada di dalam diri kita, namun datnya kan ada di dalam diri kita. Datnya Maha Suci kan ada di dalam diri kita, yaitu hidup. Nah, kalau kita sudah memperlakukan diri kita sendiri dengan baik, berarti memperlakukan hidup kita kan, maka hidup kita adalah datnya Maha Suci. Baru bisa Maha Suci masuk ke dalam. Selagi kita belum menghormati datnya Maha Suci yang ada di dalam, ya bagaimana mungkin? Nggih? Ada pertanyaan enggak? Ayo. Saya persilahkan waktunya, barangkali ada yang punya pertanyaan. Nggih? Kalau diumpamakan wayang, Iya. Bapak, apakah wayang itu cukup mengenal dalangnya atau sampai mengenal yang nanggap? Kalau diibaratkan sebuah wayang, yang perlu harus itu adalah rela mendapatkan peran dari dalang. Rela mendapatkan peran dari dalang. Tidak harus mengenal dalangnya siapa. Lah ini tidak gampang itu. Ya, tidak gampang. Saya sudah mengenal bahwa diri saya adalah Arjuna. Namun ketika sang dalang memberikan peran cakil, saya harus jadi cakil loh. Walaupun saya tahu bahwa saya ini Arjuna. Nah,
Kenapa kok harus rela? Kan cuma sandiwara toh. Nggak beneran toh. Cuma sandiwara. Kalau sudah dimasukin kotak, sepenuhnya tetap menjadi Arjuna lagi kan? Ya enggak? Kelakuannya sebagai buta cakil itu kan ketika dipermainkan itu tadi. Ketika dipermainkan. Tapi ingat, kita bukan wayang loh ya. Kita bukan wayang. Putra kekudangane Rama bukan wayang dan tidak bisa difilosofikan seperti wayang. Karena bagi seorang putra kekudangane Rama, sekuasa apapun seorang dalang tidak akan bisa merubah karakter wayang. Itu bagi seorang putra kekudangane Rama. Dalang bisa memainkan wayang sesuka-sukanya, sesuai keahliannya. Namun satu yang tidak bisa dilakukan oleh sang dalang adalah merubah karakter wayang. Kalau sampai ada dalang yang merubah karakter wayang, pasti akan dilempari batu sama penontonnya. Sambil memperolok. Dalang stres oh. Goblok sinau neng dikit dalang. Masa Arjuna kok buta cakil? Kira-kira gitu. Rusak. Arep digoneng di kesenian. Ya, itu bagi seorang putra kekudangane Rama. Tapi kalau orang awam ya bisa. Bisa. Karena dia tidak tahu jati dirinya, belum tahu jati dirinya. Jadi rela nggak rela ketika diberi peran buta cakil, ya dia akan sebagai buta cakil. Karena tidak tahu bahwa dirinya itu adalah Gatotkaca. Coba kalau tahu dirinya Gatotkaca, pasti protes, nggak bisa gua. Saya bisanya jadi seasli gue. Mesti ngono. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun mau pasti nggak maksimal. Lang bukan karakter aslinya. Bukan karakter asli. Artinya seorang putra kekudangane Rama bisa instruksi jika mendapatkan peran tidak sesuai karakternya. Punya hak untuk instruksi. Cara instruksinya bagaimana? Tahu nggak dengan cara instruksinya? Instruksinya seorang putra kekudangane Rama tahu nggak? Nah, kok menengai? Iki ilmu kang jenengan. Belum tahu. Stop kok, yang lain sudah tahu. Nanti saya bisik-bisik aja kalau gitu. Kan cuma satu orang yang belum tahu. Biar yang lain nggak tahu kan. Instruksinya seorang putra kekudangane Rama. Misalkan mendapat peran nggak punya rokok. Mendapat peran tidak punya rokok. Maka seorang perokok. Peran yang harus dimainkan dikarenakan tidak punya rokok, untuk bisa merokok harus menemui teman. Kalau tidak menemui teman, tidak bisa merokok. Nah, ini peran yang harus dimainkan dengan maksimal. Nah. Suka nggak dikasih peran seperti itu jenengan?
Suka nggak? Seneng nggak? Legowo nggak dikasih peran seperti itu? Nah, maka jati diri panjenengan punya tenaga kuat, sehat, akalnya cerdas, punya ijazah. Dikasih peran, kelakon, tidak punya rokok. Untuk bisa merokok harus menemui seorang teman yang nggak dekat tuh tempatnya. Nah, ya. Seneng nggak deh seperti itu? Ya. Nah, seorang putra kekudangannya Romo punya hak untuk instruksi itu. Caranya instruksi bagaimana Pak Web? Romo, nah ini tahu Romo nggak? Sudah tahu Romo nggak? Romo itu roh manunggal, artinya hidup dan maha hidup menjadi satu. Ya. Romo tidak punya rokok, kalau ini memang kehendakmu, oke deh. Siap, kalau memang kehendakmu. Karena yang baik dan benar dan pasti terjadi adalah kehendakmu. Namun kalau ini bukan kehendakmu, malu-maluin mau. Mosok Romoku kok kelakon orang di rokok, gitu ya. Ngisin-ngisin mau. Itu bentuk instruksinya seperti itu. Itu kalau rokok yang jadi contoh. Saya kasih contoh yang lain biar panjenengan paham. Panjenengan dikasih peran punya utang. Panjenengan dikasih peran punya utang. Dan peran yang harus panjenengan mainkan adalah sebagai berikut. Berawal dari punya kepentingan, mendadak dan mendesak. Tapi panjenengan tidak punya uang. Untuk sebuah kepentingan yang mendadak dan mendesak ini, panjenengan harus mencari hutangan ke seseorang. Dan nanti setelah hutang dan kepentingan panjenengan selesai, panjenengan akan dikejar-kejar hutang karena belum punya uang untuk membayar hutang. Itu peran yang harus panjenengan mainkan dengan baik. Senang dikasih peran seperti itu? Mau nggak? Kalau mau tak kasih. Itu peran yang harus panjenengan mainkan dengan baik. Sesuai yang diskenariokan tadi. Sesuai. Kalau tidak maksimal akan menjadi karmamu. Kalau tidak dimainkan dengan maksimal, kalau tidak diperankan dengan maksimal, akan menjadi karmamu. Ini disadari nggak disadari, kalau orang awam langsung terjun, ya, langsung diperankan itu. Langsung dimainkan perannya. Tapi bagi seorang putra kekudangannya Romo punya hak instruksi. Cara instruksinya bagaimana? Romo, kalau ini kehendakmu, benar-benar kehendakmu, peran yang harus saya perankan darimu asli loh, gitu loh. Saya siap, saya rela. Walaupun resikonya malu, nama baik jatuh, dan bla 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 lainnya. Namun kalau ini bukan kamu mau malu-maluin, mosok Romo duwe utang, kan Romo maha kaya.
malu mo. Aku memujamu sebagai maha kaya. Romo punya utang. Aduh, mau ditaruh di mana wajahku ini? Nah, gitu. Itu cara instruksinya seperti itu. Namun sayangnya putra kekudangane Romo bukanlah wayang. Jadi tidak akan mengalami semua itu. Panjenengan akan tetap menjadi diri panjenengan yang asli. Memerankan peran asli panjenengan sendiri. Panjenengan tidak akan mengalami itu. Jadi kesimpulannya tidak perlu macem-macem, tidak perlu neko-neko. Ketika menghadap Maha Suci hidup, kita sebagai datnya cukup diam di saat bersamadi setelah patrap. Di luar patrap samadi, ketika menghadapi perwujudan Maha Suci sebagai alam semesta seisinya, kita sebagai datnya tidak perlu macam-macam, tidak usah neko-neko, cukup nikmati saja rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Harap gampang toh. Aku ngono tok. Cuma gitu tak. Ya. Coba perhatikan. Yang memiliki sikap leburing kawula Gusti itu apa? Siapa? Asmo atau hidup. Yang memiliki sikap leburing kawula Gusti adalah hidup atau asmo. Nah, kalau yang memiliki sifat mempersilahkan kuasa Gusti itu siapa? Hidup atau asmo kan? Jadi sekali lagi saya katakan, ndak usah macem-macem, ndak perlu neko-neko. Cukup diam ketika menghadapnya di saat samadhi setelah melakukan patrap. Karena kawula Gusti, sedulur papat kalimo pancer sudah nggak ada, itu lebur itu ya. Sudah lebur ya. Tinggal hidup. Ya. Sedulur papat kalimo pancer lebur menjadi satu kesatuan dengan hidup, maka sifatnya hidup mangga ya enggak, mempersilahkan mangga. Selesai. Itu sangat mulus kejadiannya. Jadi tidak perlu dirancang-rancang, tidak perlu ditebak-tebak, dipikirin resikonya apa, enggak perlu. Klik, paham. Sekali lagi, barangkali ada yang punya pertanyaan, monggo. Panjenengan baru ya? Dari mana bapaknya? Dari Malang, Pak. Oh, dari Malang. Oh, ya. Panjenengan baru datang dari Malang sudah hafal itu di papan tulis itu? Sebagian sudah, berarti tinggal melanjut ya. Kalau bisa itu sudah hafal di rumah, kalau bisa itu. Sehingganya ketika manekung atau gembleng itu pelatihan patrap samadinya tidak terganggu sambil menghafal. Monggo, ada lagi?
Yang punya pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.